ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Sukendar, pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat ini dalam rangka mengingatkan kita akan kematian saudara kita. Mudah-mudahan beberapa hari hadir ke tempat ini Allah memberikan bekal kepada kita memahami akan makna hidup menuju mati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dan sudah tentu ini adalah pelajaran terbesar bagi kita. Dan ketika kita merasakan ada rasa takut kepada Allah, begitu kita hadir di tempat almarhum ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salam serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini dijelaskan tentang khaufullah, takut kepada Allah. Apa yang kita jalani dalam hidup ini adalah semata-mata mewujudkan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan amal yang kita lakukan inilah berarti bukti ada rasa takut kita kepada Allah. Karena ada orang berani banget sama Allah, ya, sehingga apapun dia lakukan tanpa memperdulikan ketentuan-ketentuan atau syariat yang ada. Padahal kita hidup ini fasilitasnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya tidak ada alasan untuk kita tidak takut kepada Allah, karena Allah memberikan segalanya kepada kita, karena Allah menjaga kita, karena Allah melindungi kita, sampai nanti Allah sampaikan kita pada ujung kehidupan ini, yaitu kematian, dan Allah tempatkan kita di surga nanti. Amin. Allah kan berharap semua kita ini masuk Surga. Nggak ada kata Allah ini dia besok masuk neraka, enggak. Allah tawarkan kepada kita seluruhnya ini adalah untuk menepati tempat yang terbaik. Masalahnya mau atau tidak. Kalau memang mau, seberapa usaha kita menuju tempat yang terbaik itu. Di sini ada beberapa ciri. Alamatul khaufullah, tanda-tanda orang takut kepada Allah. Jadi kalau nggak ada berarti nggak takut sama Allah, nggak tahu takutnya sama siapa dia. Sama Sambo. Pertama, tatabayyan filisanihi fayamtani lisani minal kadhib wal ghibah wa kalamil fudud wa yaj'al lisanahu mashghulan bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an wa mudaqaratul ilmi. Kalau dia memang merasa takut kepada Allah, buktinya apa? Terbukti lisannya itu, mulutnya itu tidak mungkin dia berbohong. Kemudian tidak mungkin mulutnya itu melakukan ghibah, dan tidak mungkin dia banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Begitu juga wa yaj'al lisanahu mashghulan bi dzikrillah, dan lisannya itu selalu disibukkan dengan menyebut nama Allah.
wa tilawatul Quran wa mudakaratul ilmi, dan dia selalu membaca Quran dan selalu belajar tentang ilmu pengetahuan. Baru satu nih, ada 8 apa ada 7 nih? Sampai subuh nih. Ya, bagaimana kita menyibukkan diri kita selalu menyebut nama Allah, selalu membaca Quran, dan selalu mudakaratul ilmi. Wasani ayyakhofa fi amri batnihi, dia takut betul kaitannya dengan urusan perut. Ya, apa? Fala yadkhul batnahu ila thayyiban halalan, dia tidak memasukkan ke dalam perutnya itu kecuali yang thayyib dan Halal. Ada orang perutnya masukin yang haram ada? Ya. Ada. Karena dia nggak takut kepada Allah. Wa yakul minal halal miqdaro hajatihi, kalaupun itu halal, dia makannya sesuai dengan kebutuhannya, tidak sampai kekenyangan. Wasalis ayakhofa fi amri basorihi, kaitannya dengan pandangan matanya. Dalam tubuh kita ini ada beberapa anggota yang perlu kita jaga tadi. Perut, jangan sampai ke dalam perut kita ini masuk yang haram. Kemudian kaitannya dengan pandangan mata kita. Fala yandur ilal haram, matanya tidak melihat kepada sesuatu yang haram. Masya Allah, berat ya. Mubadir. Sayang. Ya, mubadir. Masya Allah. Angel. Wala ila dunya bi'aini rabbah, juga kaitannya kalau melihat urusan dunia. Kalau melihat mobil udah pengen mobil kayak dia, ganti lagi mobil. Ya, mending duitnya halal, nggak tahu gitu. Jadi ketika melihat dunia, begitu cintanya dia kepada dunia. Boleh melihat apapun yang Allah ciptakan, tapi kembalikan semuanya bukan sekedar cinta kepada dunia. Justru kita menyebut nama Allah, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Karena banyak keindahan-keindahan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Dan ketika kita melihat ciptaan Allah yang begitu indah, yang begitu hebat, kembalikan kepada penciptanya. Jangan kita merasa hebat yang membuatnya. Begitu hebatnya orang membuat pesawat, teknologinya begitu canggih, padahal semua itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang ketiga tadi perut, yang keduanya mata, yang ketiganya ayyakhofa fi amri yadihi, kaitannya dengan menjaga tangannya. Jangan sampai tangannya asal nembak saja. Ya, hati-hati dengan tangannya. Ya, jangan sampai pala yamuduhu ilal haram. Jangan tangan digunakan untuk melakukan sesuatu yang haram. Mengambil hak orang lain, memukul orang lain, menyiksa orang lain dan lain sebagainya. Wa inama yu'iddu yadahu, yamudu yadu ila ma fi ta'atillahi azza wa jalla. Tapi jadikanlah tangannya itu adalah untuk mewujudkan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ayyakhofa fi amri qadamaihi, kaki kita ini harus waspada, jangan sampai melangkahkan ke tempat yang tidak baik.
Fala yamshi fi maksiatillah. Jangan sampai kaki kita ini melangkah ke tempat yang dimana itu menunjukkan maksiat kepada Allah. Alhamdulillah, kaki kita langkahkan ke masjid, kaki kita langkahkan ke majelis ta'lim, kaki kita langkahkan ke tempat ini dalam rangka mendoakan almarhum. Alhamdulillah. Wasadis ayakhofa bi amri qalbih. Kaitannya dengan hati kita. Fayakhruj minhu al-adawah wal baghdha wa hasadul ikhwan. Jangan sampai hati kita ini memunculkan permusuhan dan rasa dengki kepada yang lainnya. Jagalah Hati. wa yakhafu riya, ya, wa yudkhil bihi an-nasihah wa syafaqah lil muslimin. Justru hati kita ini harus sering dibawa kepada menerima nasihat. Kadang-kadang ada orang dikasih nasihat malah dia tersinggung, malah dia ngambek. Manusia itu banyak kekeliruannya, banyak kesalahannya. Makanya agama itu ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Kita ini memang ada kekeliruan, ada kesalahan. Yang ngingetin kita siapa? Agama. Maka jangan sampai kita keliru memahami agama seolah-olah dia selalu nyinggung kita. Justru itulah kekeliruan kita, kesalahan kita Ingatkan. Sama seperti hadir di tempat ini, kita diingatkan akan kematian kita. Seberapa kita mempersiapkan akan kematian ini? Karena kematian kita itu akan datang dengan tidak ada informasi awal. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Makanya kita harus siapkan. Itu makanya tadi, seberapa kita merasa takut kepada Allah, itulah yang harus kita persiapkan dengan apa yang menjadi bekal kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Ayyakuna khaifan fi amri ta'atihi fayaj'al ta'ati khalisatan liwajhillah wa yakhafar riyah. Kita harus ada rasa takut dalam taat kepada Allah ini. Jangan-jangan kita melakukannya tidak karena Allah Subhanahu Wa ta'ala. Seringkali tanpa sadar ada aktivitas, ada kegiatan, ada perasaan, saya kalau nggak hadir nggak enak nih sama Pak RT nih, gitu ya. Saya kalau nggak hadir nggak enak nih sama Pak RW nih. Lah, kita hadir dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan khalisatan lillah. Semata-mata kita lakukan itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin hari memang harus merasakan semakin takut kita kepada Allah. Karena bekal yang kita siapkan tidak pernah seimbang dengan nikmat yang Allah berikan. Maka di dalam surat At-Takatsur, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Di hari kiamat ini akan ditanyakan oleh Allah kepada kita tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena kenyataannya antara kenikmatan dengan kesulitan, dengan kesusahan, lebih banyak kemudahan. Umur 60 tahun paling lama, andaikan pun sakit anggaplah 10 tahun, sehatnya 50 tahun. Nah, maka gambaran kehidupan kita
dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai fasilitas itu justru kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Kematian inilah yang akan mengingatkan kita. Kematian inilah yang akan menyemangatkan ibadah kita. Jadi bukan kematian itu menjadikan kita malas ibadah, ya. Justru dengan kita ingat mati berarti kita semangat ibadah. Karena kematian itu adalah mengakhiri aktivitas kita untuk menambah amal-amal soleh. Maka salah satu doa yang Rasulullah menganjurkan kepada kita agar dibaca antara atau di waktu setelah asar dan subuh adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kelemahan dan malas. Giliran suruh ibadah malas, giliran suruh ta'lim malas, giliran panjat pinang kencang. Misalkan. Makanya doanya malas di sini kaitannya malas untuk dekat dengan Allah. Ya, minal ajzi wal kasal. Supaya hidup ini tambah semangat, rindu kepada Allah. Nah, ya, kita ini semua harus berharap rindu kepada Allah. Emang masih demen hidup? Halo? Halo. Masih demen emang hidup? Nyaman. Masih. Masuk tenda udah enak banget ini. Ya, enak udah. Ya, makanya waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan. Ya, al maut raha istirahat. Jadi kalau pengen capek di dunia aja terus. Ya. Makanya kita di dunia memang capek. Kapan istirahatnya? Di surga. Ya. Jadi kalau di dunia sampai hari ini masih terus, apalagi ngurusin dunia nggak ada berhenti-berhentinya, ya, terus dikejar terus, ya, bahkan sampai dunia tuh ditaruh di kamar itu buat apa kali? Ya, buat apa? Ya, itulah nasib dunia. Makanya ketika hidup ini berakhir, waj'alil mauta rahatan lana. Saya dulu pernah bertanya sama kiai saya itu karena luar biasa, ya, begitu bekerjanya luar biasa, memperhatikan santri-santrinya. Lalu kita tanya, kapan antum istirahat Ustaz? Apa jawabnya? Ar-raha fil jannah. Istirahatnya nanti di surga. Masya Allah. Maka di dunia kita harus capek, ya, harus capek. Kalau di dunia kita nggak capek, nanti capeknya di akhirat tempelengin malaikat mulu. Kita nggak capek tempelengin malaikat. Di dunia kita harus capek terus, super banyak ruku sujud, ya, dalam rangka kita mendapatkan nilai-nilai terbaik untuk mendapatkan nilai-nilai yang indah tadi. Begitu lelah. Makanya jadikanlah perjalanan hidup, perjalanan ibadah dengan penuh kelelahan. Saya kira ini yang disampaikan sudah tentu perjalanan kehidupan ini akan berakhir. Ya, jangan menganggap perjalanan ini tidak akan berakhir. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah datang, sudah tidak bisa ditunda. Maka wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika godan. Kalau ada kesempatan berbuat baik, jangan bilang saya kerjakan besok lah. Lakukan, karena besok belum tentu sempat. Ya,
Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Udah ini mah besok aja. Kalau kebaikan sudah ada, lakukan. Karena besok kita tidak tahu. Makanya penyesalan-penyesalan orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak memperhatikan kebenaran itu, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka setelah di dalam neraka menyesal. Apa kata mereka? Law kunna nasma'u. Coba dulu kita dengerin apa kata ulama, apa kata ustaz, apa kata nabi, apa kata Quran. Wa naqil, dan kita berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kita tidak pernah akan menjadi penduduk neraka. Karena enggak mau dengerin, karena enggak mau mikir. Semua yang didengar, semua suara dianggap suara biasa-biasa saja. Semua apa yang didengar tidak ada artinya. Akhirnya menyesal. Naudzubillahi min Zalim. Maka akhir perjalanan kita berharap mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika sakaratul maut tatanazzalu alaihimul malaika, itu malaikat turun naik. Cuma kita nggak bisa lihat, ya. Apa kata mereka terhadap orang yang sedang sakaratul maut? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Lalu malaikat menyampaikan wa abshiru bil jannah, menyampaikan kegembiraannya, berita gembira kepada orang yang sedang sakaratul maut itu. Udah, ente tenang aja, surga sudah Allah siapkan. Kenapa begitu? Karena istiqamah. Ya, makanya kita sholat 5 waktu istiqamah. Insya Allah. Masjid kita sudah luar biasa indahnya. Ya, perjalanan dari rumah ke masjid juga nggak jauh-jauh banget. Andaikan jauh minimal ontel ada. Kalau ontel nggak ada motor. Motor nggak ada mobil. Mobil nggak ada, gojek banyak. Nggak ada alasan, ya? Nggak ada alasan. Kalau kita merasa rasa takut kepada Allah, akan mati akan datang, dan amal-amal yang kita lakukan belum sebanyak yang dirasakan ketimbang nikmat, rasanya tidak ada alasan untuk bersegera datang ke masjid, untuk lama-lama di masjid. Datang duluan, pulang belakangan. Bukan datang belakangan, pulang duluan. Ya, nikmati tempat yang terbaik. Dan masjid itu baitul muttaqi. Masjid itu adalah rumah orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita. Amin. Istiqamah dalam ibadah. Amin. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Wabil khusus almarhum Bapak Sukendar bin Ahmad Wirozi. Mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah tempatkan di tempat yang terbaik, surga Jannatun Na'im. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, Amin. diberikan keikhlasan, Amin. dan diberikan pelajaran dari kejadian yang terjadi termasuk kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas
صالح آمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن آمين. لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة آمين. ونعوذ بك من سخطك والنار آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية آمين. والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا آمين. وعملا مقبولا ورزقا واسعا بغير تعب ولا مشقة ولا ضيق برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا آمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير آمين. واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين آمين. وعافية في الجسد آمين. وزيادة في العلم آمين. وبركة في رزق آمين. وتوبة قبل الموت آمين. ورحمة عند الموت آمين. ومغفرة بعد الموت آمين. اللهم هون علينا في سكرات الموت آمين. والنجاة من النار والعفو عند الحساب آمين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم آمين. ومحلنا ومصبانا ومصرينا آمين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته آمين. إلى جميع الأنبياء والمرسلين آمين. والخلفاء الراشدين آمين. والأولياء والشهداء الصالحين آمين. والعلماء العاملين آمين. والمجاهدين والمجتهدين آمين. وإلى جميع مدرسنا ومعلمنا آمين. ولأساتذتنا آمين. ولمن أحسن إلينا آمين. خصوصا لأهل القبور آمين. Sukendar bin Ahmad Wiraji Amin. Ahmad Wiraji bin Pulan Amin. Suratini binti Pulan Amin. Ahmad Muksin bin Sukemi Amin. Sukina binti Kromo Sastro Amin. Sugiman bin Ahmad Muksin Amin. Sukartina binti Ahmad Muksin Amin. Kromo Sastro bin Pulan Amin. Nadilah binti Pulan Amin. Lakil Siti Fatimah binti Sukendar Amin. wa usulihim wa furu'ihim Amin. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Amin. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtina ba'dahum Amin. waghfir lana wa lahum Amin. Allahumma ij'al kuburahum rawdah min riyadil jinan Amin. wa la taj'al kuburahum hufrah min hufarin niran Amin. waj'alil jannata Amin. ma'wahum waj'alil jannata ma'wahum Amin. waj'alil jannata ma'wahum Amin. ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Amin. fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Amin. Rabbana la tuzigh qulubana Amin. ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Amin. ya muqallibal qulub Amin. tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika Amin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Amin. wa na'udzubika min su'il khatimah Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah Amin. wa hayyi lana min amrina rasyada Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Amin. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Amin. wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma bihaqqil Fatihah. Amin. Wa bisirril Fatihah. Amin. Wa bikaramatil Fatihah. Amin. Ya farijal hammi ya kashifal gham. Ya man Amin. yaghfir wa yarham. Amin. Allahumma ij'alna al-muttaqin. Amin. Allahumma ij'alna al-mukhlasin. Amin. Allahumma ij'alna min ahli taqwa min ahli khair. Amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.